Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hanum Fitriana dengan NIM H02230111 dengan koas Mas Rian. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai cara analisis data dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak normal. Yang pertama, kita add filenya terlebih dahulu. Klik data, lalu ini untuk file of type-nya bisa disesuaikan dengan data yang akan digunakan. Kemudian add data yang sudah disediakan oleh koas, kemudian open. Lalu ini klik OK. Nah, kemudian untuk di variable view, setelah datanya di-add, ditambahkan untuk hasil seperti redox, n total, dan juga p tersedia itu dalam tipe numerik, sedangkan yang lainnya ada di tipe string. Dan ini untuk ulangannya masih di tipe numerik, jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi string, lalu OK. Nah, kemudian kita akan melakukan uji normalitas data. Caranya kita ke Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu klik yang Legacy Dialog, kemudian pilih yang Sample KS. Nah, untuk hasil redox, n total, dan juga p tersedia kita masukkan ke test variable list, kemudian kita klik OK. Nah, di sini datanya apabila dia lebih dari 0,005, maka dia datanya berdistribusi normal. Nah, untuk hasil ini, untuk redoxnya sudah berdistribusi normal, sedangkan untuk yang n total dan juga p tersedianya masih kurang dari 0,005, sehingga dia masih belum terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, kita akan lakukan transformasi data. Caranya kita ke transform, kemudian compute variable. Lalu, karena tadi variabel yang belum berdistribusi normal adalah n total dan juga p tersedia, maka untuk di target variabel ini kita isi n total. Nah, untuk yang numeric expression itu ada rumusnya, yaitu SCRT, lalu kurung buka dan kurung tutup, dan dikalikan 2. Untuk di dalam kurung ini kita isi dengan n total, lalu klik OK. Nah, kemudian kita transform data juga yang untuk yang P tersedia, caranya sama. Lalu untuk yang di dalam kurung itu kita ubah jadi yang P tersedia. Kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya kita bisa cek di data view. Nah, ini sudah muncul untuk n total dan juga p tersedianya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis lagi apakah data ini sudah berdistribusi normal atau belum. Caranya sama, klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian pilih yang Sample KS. Lalu untuk yang n total dan juga p tersedia kita ganti dengan data yang baru. Kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya n total dan juga p tersedianya masih belum berdistribusi normal, sehingga kita perlu lakukan uji lanjutan, yaitu uji non-parametrik dengan metode Kruskal-Wallis. Caranya kita ke Analyze,
Lalu non-parametric test, kemudian kalau tadi legacy dialog, sekarang kita pilih yang independent sample. Lalu ke field. Nah, untuk yang test field itu kita isi dengan, untuk yang test field kita isi dengan redox and total yang terbaru dan juga P tersedia. Lalu untuk yang groups kita isi dengan kombinasi. Kemudian kita klik run. Nah, di sini hasilnya menunjukkan untuk redox and total dan juga P tersedia lebih dari 0,05. Nah, sedangkan untuk signifikan levelnya itu ada di angka 0,05. Artinya data ini itu melebihi nilai signifikan, sehingga data ini tidak signifikan. Dan untuk perlakuan kombinasi ini tidak memberikan pengaruh yang tidak berbeda terhadap hasil. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan uji kombinasi dan juga uji regresi. Nah, caranya dengan klik analyze, lalu kita ke correlate, bivariate. Nah, lalu untuk variabelnya kita masukkan variabel redox and total dan juga P tersedia yang terbaru. Kemudian ini correlation coefficientnya persen dan tes signifikannya to tail. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ini datanya menunjukkan kalau redox ini dia tidak berkorelasi signifikan dengan N total dan juga P tersedia. Untuk yang N total di sini dia tidak berkorelasi signifikan dengan redox dan P tersedia juga tidak berkorelasi signifikan terhadap redox. Kemudian untuk uji regresi itu kita ke grabs, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita pilih yang scatter atau dot, kemudian pilih yang simple scatter, kita klik define. Nah, lalu untuk y-axis kita isi dengan redox, kemudian untuk x-axisnya kita isi yang total yang terbaru. Kemudian oke. Nah, kita klik 2 kali pada grafiknya, lalu kita pilih yang add fit line at total, lalu kita pilih yang linear, kemudian kita close. Nah, sebaliknya kita juga. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antara redox dan juga N total dengan Y-nya sama dengan 8,84E2, 7,18E2X, dan juga R linearnya 0,041. Kemudian kita juga lihat untuk hubungan redox dan juga P tersedianya, caranya sama, kita ke grabs, kemudian legacy dialog, kemudian ke scatter atau dot, lalu simple scatter, kita pilih define. Nah, yang di bagian axis ini kita ganti dengan data P tersedia yang baru. Keluarkan dulu, lalu kita masukkan P tersedia, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada grafiknya, lalu kita pilih add fit line. Setelah itu pilih yang linear dan ini kita close. Di sini untuk hubungan ini kita dapatkan Y-nya 438E2 dan 22,88X dan R linearnya 0,017. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis data menggunakan RStudio. Caranya kita ke file, lalu new file, kemudian pilih RScript. Nah, kemudian di environment kita pilih yang import dataset, lalu kita pilih yang from Excel, ini bisa disesuaikan dengan data yang akan digunakan, lalu klik browse, kemudian cari data yang akan digunakan.
Nah, ini data yang sudah disediakan oleh koas. Lalu untuk di bagian data preview untuk hasil seperti redox, n total, dan juga p tersedia, kita pastikan dia tipenya double atau numerik. Sedangkan untuk yang lain seperti ulangan, MMC, kompos, kombinasi redox itu berada di tipe karakter. Lalu kita import data. Nah, selanjutnya kita akan ketik library, kemudian klik do bioresearch, lalu library lagi, pilih yang Nortest. Nah, selanjutnya kita run. Kemudian kita ketik Lily test. Nah, di sini kita kita klik data, kemudian pilih data praktikan ini. Lalu kita run. Oke, jadi di sini data praktikan, lalu kita pilih ketikkan tanda seperti dolar. Kemudian kita pilih hasil, kita ke redox terlebih dahulu, baru kita klik run. Nah, di sini di bawah di bagian konsol ini nanti akan muncul hasil tes uji normalitasnya. Lalu kita ke variabel selanjutnya. Kita pilih yang data praktikan, lalu pilih yang n total, kemudian run. Kemudian kita yang Lily tes lagi, tapi yang ini kita pilih yang P tersedia, lalu kita run lagi. Nah, di bagian konsol ini nanti kan akan muncul hasil uji normalitasnya dari data redox, n total, dan juga p tersedianya. Kalau berdasarkan hasilnya ini, yang p-value itu untuk redox, n total, maupun p tersedia sama-sama nilainya kurang dari 0,05. Artinya data ini tidak berdistribusi normal. Karena kurang dari 0,05. Nah, makanya kita akan lanjutkan dengan transformasi data. Caranya kita ketik data, pilih yang data praktikan ini, kemudian pilih tanda ini. Kemudian di sini karena kita mau yang transformasi yang redox dulu, kita klik redox underscore 1, lalu kemudian kita ketik tanda lebih kecil, kemudian min 2, lalu bintang ini SQRT, lalu kita pilih yang SQRT. Ini kita ketik yang data praktikan ini, lalu di sini ketik lambang dolar tadi, lalu kita masukkan yang redox ini, kemudian kita run. Nah, nanti hasilnya akan muncul di data praktikan ini. Ini sudah muncul di sini. Lalu kita lanjutkan ketik sama langkahnya untuk variabel lainnya. Ini untuk n total. Kemudian ketik data, lalu ini kita
kita pilih yang total, lalu kemudian data lagi. Ini untuk variabel selanjutnya, untuk P tersedia 2 bintang, lalu klik STRT, pilih yang ini, kemudian data praktikan, lalu pilih yang P tersedia, kemudian kita run. Nah, kita cek dulu di data praktikan ini apakah sudah muncul. Ini sudah muncul semuanya. Nah, karena sudah muncul di tabel environment, maka kita akan uji normalitas lagi menggunakan Lily test. Ini data praktikan sama ini tadi, lalu kita pilih data yang terbaru yaitu redox 1 ini, lalu kita run. Nah, di sini di bagian konsol dia sudah muncul. Lalu kita lanjutkan untuk variabel yang lain. Pilih yang n total, kemudian klik run. Kemudian ini yang tersedia, kemudian kita klik run. Nah, di sini hasilnya untuk uji normalitas itu untuk yang redox dia sudah lebih dari 0,05. Artinya datanya sudah terdistribusi normal, sedangkan untuk yang n total dan juga P tersedia datanya masih berdistribusi tidak normal. Nah, oleh karena itu kita akan lanjutkan dengan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Kita ketik cross, lalu pilih yang Kruskal test. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data yang tidak berdistribusi normal, yaitu yang n total underscore 1 ini. Lalu kita pilih yang kombinasi sebagai faktor perlakuan, kemudian klik koma, kemudian kita ketik data, pilih yang data sama dengan, lalu kita ketik data lagi, pilih yang data praktikan ini. Nah, kemudian kita akan klik run. Nah, selanjutnya kita ulangi untuk menguji yang P tersedia. Kita gunakan data baru, lalu kita pilih kombinasi sebagai faktor perlakuan, kemudian ketik koma, data, kita pilih data sama dengan, lalu pilih data yang praktikan ini, lalu kita ikut run juga. Nah, untuk hasil interpretasi data yang Kruskal-Wallis ini akan muncul di konsol, dan untuk interpretasinya apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka dari hasilnya itu akan berpengaruh, kombinasi akan berpengaruh pada hasil. Sedangkan jika hasilnya lebih dari 0,05 itu artinya kombinasi tidak berpengaruh terhadap hasil.
Lihat dari hasil ini, untuk yang N total, dia p-value-nya masih kurang dari 0,05. Artinya dia ada pengaruh nyata antar perlakuan. Sedangkan untuk yang P tersedia ini, dia sudah lebih dari sama dengan 0,05, sehingga tidak ada pengaruh nyata. Kemudian selanjutnya akan dilakukan uji lanjut menggunakan DANTES. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan uji dan tes. Caranya kita klik library, lalu ketik FSA, kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita pilih dan tes ini, lalu klik N total untuk data yang tidak berdistribusi normal, lalu kombinasi sebagai perlakuan, kemudian ketik data, lalu pilih data praktikan ini. Nah, kemudian ketik koma lagi, lalu ketik metode sama dengan kita pilih yang Bonferroni. Nah, lalu kita run. Nah, di sini sudah muncul untuk interpretasi datanya. Nah, untuk interpretasi data hasil uji menggunakan DANTES ini, apabila P adjust-nya ini kalau dia kurang dari 0,05 artinya ada pengaruh nyata atau berbeda signifikan. Sedangkan jika hasilnya lebih dari sama dengan 0,05 artinya tidak ada pengaruh nyata atau tidak berbeda signifikan. Untuk hasilnya pada hasil ini rata-rata hasilnya menunjukkan untuk PHS-nya ini menunjukkan hasil di atas 0,05. Artinya untuk data dari N total ini dia tidak berbeda signifikan antar perlakuannya. Lalu kita lanjutkan untuk uji menggunakan variabel yang P tersedia. Caranya sama, lalu kita ketik kombinasi, lalu data sama dengan pilih data yang praktikan, koma, metode, lalu kita pilih ketik Bonferroni, kemudian kita run. Nah, sedangkan untuk hasilnya, untuk yang P tersedia ini, nah hasil P adjust-nya untuk yang P tersedia itu untuk pengaruh dari kombinasi semuanya lebih dari hasilnya lebih dari 0,05. Artinya untuk kombinasi ini tidak berbeda signifikan terhadap P tersedia. Di sini kita akan melakukan uji korelasi. Caranya kita ketik korelasi, lalu tanda kurang dari, kemudian klik kur, kita pilih yang core test, lalu di dalam kurung kita ketik data, pilih data praktikannya, kita tambahkan tanda dolar, lalu kita pilih redox yang terbaru, ketik koma, kemudian data lagi, kita pilih data praktikan,
lalu dolar lagi, karena kita mau lihat korelasi antara redox dengan variabel lain. Ini kita ambil n total, lalu kita pilih yang n total, lalu kita run. Setelah itu kita klik print, kita pilih yang print ini, lalu ketik korelasi. Setelah itu kita run kembali. Nah, di bagian konsol ini akan muncul hasilnya. Di sini untuk interpretasi datanya. Nah, ini untuk datanya, p-value-nya ini menunjukkan nilai 0,2598, yang artinya n total itu dia berkorelasi dengan redox. Tetapi karena di sini untuk nilai kekuatannya itu min 0,2 sekian, artinya dia memiliki korelasi yang lemah. Lalu selanjutnya kita akan cek korelasi antara redox dengan P tersedia. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini tetap kita pilih redox, lalu koma, data praktikan. Lalu di sini kita pilih yang available P, karena kita akan ujinya dengan yang available P. Lalu kita run, kemudian klik print, pilih yang ini, lalu korelasi. Selanjutnya kita akan run kembali. Nah, di sini ini bagian konsol ini juga muncul lagi untuk p-value, artinya dia ini untuk P tersedia berkorelasi dengan redox, tetapi untuk nilai kekuatan korelasinya dia lemah, karena menunjukkan min 0,16 sekian. Kemudian kita akan uji korelasi antara n total dan juga P tersedianya. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini kita pilih yang n total, karena untuk variabelnya berbeda. Pilih yang data praktikan, lalu dolar, kemudian yang available P. Kemudian kita run terlebih dahulu, baru kita ketik print, pilih yang print, lalu ini korelasi. Kemudian kita run kembali. Nah, di sini untuk hasilnya dia sama, dia berkorelasi antara P tersedia dengan N totalnya. Tetapi dia memiliki untuk nilai kekuatan korelasinya positif, jadi dia nilai korelasinya, kekuatan korelasinya tinggi, tidak rendah seperti yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear. Caranya kita ke tools, kemudian install package, lalu ini kita pilih ggplot, lalu klik install. Nah, selanjutnya sama, kita ke tools, lalu install package lagi. Ini kita ggpmi sc, kemudian install. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk proses instalasinya. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik library. Kemudian pilih yang library ini, kemudian pilih ketik ggplot 2, kemudian kita run.
Nah, lalu ketik library lagi, pilih yang ini, kemudian GGPP, lalu ke run. Oke, selanjutnya library, lalu ketik ini, pilih yang ini, kemudian kita run kembali. Nah, kalau sudah, kita akan ketik ggplot, nah kemudian kita ketik data, kita pilih data praktikan ini, lalu kita ketik koma, kita ketik AS, pilih yang AS ini, kemudian untuk di dalam for ini kita ketik X sama dengan data praktikan, kemudian dolar, lalu kita pilih yang regex, kemudian koma, dia sama dengan data praktikan ini, lalu kita ketik dolar, pilih yang end total. Nah, kemudian setelah kurang tutup ini, di belakangnya kita kasih tambahkan plus, lalu paste ini, paste teks ini, kemudian kita run. Nah, kemudian di sini akan muncul di bagian blok ini akan muncul grafiknya. Untuk interpretasi grafiknya, interaksi antara n total, antara redox dan juga n total ini dia menunjukkan korelasi negatif, dan untuk koefisien determinasinya sebesar 0,04. Kemudian kita akan lanjutkan untuk reduksi selanjutnya untuk yang redox dengan tersedia. Caranya sama, di plot ini, lalu ketik data, ketik data praktikan, koma AS ini, lalu untuk X sama dengan data praktikan, lalu dolar kita pilih yang redox juga, kemudian koma Y sama dengan data praktikan ini, kita pilih ketik dolar, kemudian kita pilih yang availability. Nah, kita akan cek yang tersedia. Kemudian setelah kurung tutup ini, kita ketik tanda plus, lalu kita paste teksnya tadi, dan kita akan run. Nah, di sini muncul, kemudian akan muncul grafiknya, bloknya di sini. Nah, ini untuk interpretasi datanya, interaksi antara redox dengan P tersedia itu berkorelasi negatif. Nilainya 4,32 min 0,0181x dengan koefisien determinasinya sebesar 0,03. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan regresi pada n total dan juga P tersedia. Caranya masih sama. Kemudian kita ketik AS, kita pilih ini,
Y sama dengan data, lalu kita ketik bulat lagi, kita pilihnya yang available page. Nah, kalau sudah, itu di belakang ini kita tambahkan tanda plus, lalu kita paste teksnya, kemudian kita run. Nah, kalau sudah, ini akan ada grafiknya. Nah, di grafik ini adanya antara interaksi antara N dan P tersedia itu berkorelasi positif dengan Y ini min 1,18 plus 6,59X dengan koefisien determinasinya 0,10. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video mengenai pengerjaan analisis data menggunakan SPSS dan juga RStudio. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.